Bab 1100. Orang yang paling pandai bertarung. Mileye memimpin pasukan monster ke Grand Canyon of Evil. Mileye membuat monster yang tak terhitung jumlahnya melemparkan obor ke arah Grand Canyon. Dalam sekejap, seluruh Grand Canyon langsung terbakar. Burung hantu malam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Mileye meraung, bertarung. Setelah berbicara, dia bergegas keluar lebih dulu. Meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi, kesadaran tempurnya tidak buruk. Namun, burung hantu malam itu tidak bergerak, tetapi terbang menuju langit satu demi satu. Segera, semua burung hantu malam menghilang di ujung langit. Melihat pemandangan ini, Mileye dan monster-monster itu tercengang. Apa yang telah terjadi? Saat ini, api di Grand Canyon tiba-tiba menghilang. Mileye sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sebuah batu terbang keluar dari Grand Canyon. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mileye berubah ekspresi dalam sekejap. Pada saat ini, kera raksasa tiba-tiba menghadang Mileye dan meninju. Duar. Batu itu langsung menembus lengan kanan kera raksasa dan darah berhamburan. Pada saat yang sama, kera raksasa terbang terbalik. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua monster di arena tiba-tiba berubah. Kera raksasa adalah penguasa terkuat di antara mereka. Mileye melihat ke arah Grand Canyon. Di dalam Grand Canyon, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan rok hitam, dengan selendang rambut panjang, rantai besi hitam diikat ke tangan dan sudutnya. Melihat wanita ini, ekspresi Paman Jiang di depan kedai berubah seketika. Dia amuk tanpa ekspresi. Di depan Grand Canyon, wanita itu memandang Mileye dengan ekspresi kosong dan tidak berkata apa-apa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Siapa nama senior?" Wanita itu melirik monster-monster itu, dan berkata, "Apakah kamu orang yang diuji oleh klan penyihir?" Mileye mengangguk. Wanita itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Mileye terbang keluar sebelum dia bisa bereaksi. Penerbangan ini menempuh jarak puluhan kaki. Begitu dia mendarat, seteguk darah keluar dari mulutnya. Mileye perlahan bangkit, dia memandang wanita itu. Wanita itu menunjuk ke monster itu dan mencibir, "Jalan percobaan yang sederhana, kamu benar-benar mengumpulkan massa ini, di mana harga dirimu?" Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat kera raksasa, bawa semua monster dan kembali. Kera raksasa menggelengkan kepalanya, menghalangi Mileye. Pada saat ini, wanita itu melambaikan tangan kanannya. Duar. Kera raksasa terbang keluar, terbang sejauh puluhan kaki dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya retak dan darah mengalir. Melihat pemandangan ini, monster-monster itu tiba-tiba menunjukkan mata yang menakutkan. Wanita itu melirik kera raksasa, tanpa ekspresi, semut. Setelah selesai berbicara, dia memandang Mileye, "Kamu benar-benar buruk sebagai alam asli." Mileye tidak mempedulikan wanita itu, melainkan berjalan ke sisi kera raksasa yang tergeletak di tanah, mengeluarkan darah terus-menerus dari tubuhnya. Mileye berkata dengan lembut, "Maaf." Kera raksasa memandang Mileye, "Itu pilihan kita." Setelah berbicara, ia hendak berdiri, tetapi ternyata ia tidak bisa berdiri sama sekali. Pukulan itu langsung melukainya dengan serius. Mileye bangkit dan menoleh untuk melihat wanita itu. "Targetmu adalah aku." Ekspresi jijik muncul di sudut mulut wanita itu. "Kamu tidak memenuhi syarat." Mileye sedikit mengangguk, lalu menatap monster-monster itu. "Kembalilah." Monster-monster itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, "Bawa kera raksasa kembali." "Kembali." Wanita itu tiba-tiba mencibir, "Apakah kamu terlalu banyak berpikir?"
Mileye menoleh untuk melihat wanita itu. Mereka tidak mengancammu, bukan? Wanita itu memandang Mileye. Kurasa mereka tidak bahagia, bukan? Mileye menatap wanita itu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, ingin memulihkan kekuatanmu. Mileye tidak berbicara. Wanita itu tiba-tiba berkata, bahkan jika kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, aku dapat menghancurkan mereka. Namun, melihat bahwa kamu sangat peduli dengan binatang buas ini, aku dapat memberi kamu kesempatan. Jika kamu bisa menerima seranganku dalam keadaan kamu saat ini, akan membiarkan mereka pergi. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahan. Wanita itu tersenyum dan berkata, maka kamu bisa meminta imam besar klan penyihir untuk melepaskanmu sekarang, atau biarkan dia memulihkan kekuatanmu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, kamu tahu pendeta tinggi dari klan penyihir. Wanita itu mengangguk, aku tahu banyak, kamu dapat membiarkannya memulihkan kekuatanmu dan kemudian kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat menghentikan aku. Mileye melihat ke atas ke arah langit. Di depan kedai, Amu terdiam. Di depan ngarai, wajah Mileye menjadi muram. Amu pasti tahu apa yang terjadi di sini. Amu tidak merespon, apa maksudnya? Wanita itu berjalan menuju Mileye perlahan, apakah kamu sudah memikirkannya? Mileye berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Wanita itu menatap langsung ke arah Mileye, kamu tidak usah peduli siapa aku. Mileye menunjuk monster-monster itu, mereka tidak memiliki permusuhan denganmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, sekelompok semut, aku tidak suka denganmu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, Amu, biarkan aku memulihkan kekuatanku. Namun, tidak ada tanggapan. Mileye menatap langit, biarkan aku memulihkan kekuatanku. Saat ini, suara Amu tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye, kamu tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kamu memulihkan kekuatanmu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu menghentikannya? Amu berkata, tidak. Mileye sedikit mengernyit, kamu juga tidak bisa. Amu berkata, ya. Karena dia adalah pendeta tinggi sebelumnya dari klan penyihir dan dia juga yang paling bisa bertarung di antara pendeta tinggi dari semua generasi. Jangankan kamu, bahkan Sandi juga bukan lawannya. Imam besar sebelumnya. Mendengar ini, Mileye tercengang. Mileye menatap wanita itu, kamu adalah pendeta tinggi sebelumnya dari klan penyihir. Wanita itu tersenyum dan berkata, ya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa kamu ada di sini? Wanita itu memandang Mileye, bukan urusanmu. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya ke udara. Dengan cengkeraman tersebut, dia langsung mengangkat kera raksasa di kejauhan. Mata kera raksasa itu terbuka lebar, lalu darah berceceran di sekujur tubuhnya, itu akan meledak. Mileye tiba-tiba berkata, aku akan membawamu. Wanita itu memandang Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk, ya. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku akan menunjukkan belas kasihan? Mileye menatap wanita itu, tidak bisakah kamu? Wanita itu tersenyum kecil, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membiarkan klan penyihir mengeluarkanmu, masih ada waktu. Mileye menyeringai, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Wanita itu melepaskan tangan kanannya, dan kera raksasa jatuh ke tanah. Mileye memandangi buaya raksasa itu, pergilah. Buaya raksasa memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba meninju. Duar. Mata Mileye membelalak, dia ditinju langsung ke perut.
Percikan darah. Mileye tetap di tempatnya. Di depan bar, Paman Jiang juga tinggal di sana, sementara Amu mengepalkan tinjunya erat-erat dan tidak berbicara. Di depan Grand Canyon of Sin, wanita itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pikir aku akan menunjukkan belas kasihan? Tidak, aku tidak akan melakukannya." Setelah selesai berbicara, dia menarik tangan kanannya, dan Mileye langsung jatuh. Saat ini, buaya raksasa itu tiba-tiba berbalik dan pergi bersama monster-monster itu. Mileye sedang berbaring di tanah, matanya kosong. Apakah itu akhir baginya? Saat ini, wanita itu berjalan ke Mileye. Dia menatap Mileye. "Apakah kamu menyesalinya?" Menyesal. Dia tidak menyesalinya. Dia mengambil monster-monster ini pada awalnya karena dia memiliki niat egois, tetapi dia tidak pernah ingin membunuh monster-monster ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat wanita ini, dia dengan tegas membiarkan monster-monster itu mundur, karena dia tahu monster-monster itu bukan tandingan wanita ini. Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, "Lihat, semua monster itu sudah pergi." Mileye berkata dengan lembut, "Kalau mereka tidak melarikan diri, apa harus menunggu untuk mati di sini?" Wanita itu menatap Mileye, "Jadi, apa menurutmu pantas? Karena kamu bisa keluar dari sini." Mileye memandangi wanita itu, "Aku tidak suka orang mati karena aku." Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Itu bukan saudaramu, itu hanya binatang jahat." Mileye menutup matanya perlahan, "Bagiku, jika orang lain tidak mengecewakanku, aku tidak akan pernah mengecewakan orang lain." Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening. Apakah dia masih bisa berbicara? Apa yang telah terjadi? Mileye membuka matanya. Dia melihat perutnya, tidak ada luka di sana. Mileye menatap wanita itu, "Apakah ini ujian?" Wanita itu mencibir, "Ujian? Kamu terlalu banyak berpikir." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu?" Wanita itu berjalan ke samping dan duduk. Dia memandang Mileye. "Klan penyihir sekarang memiliki seorang imam besar. Kamu di sini bukan untuk menguji imam besar. Jika aku menebak dengan benar, kamu akan menjadi pendamping penyihir pendeta tinggi saat ini." Mileye mengangguk, "Ya." Wanita itu berkata, "Kamu bukan penyihir klan murni." Mileye berkata, "Klan penyihir juga klan manusia." Wanita itu memandang Mileye, "Imam besar memberitahumu." Mileye mengangguk. Setelah lama terdiam, wanita itu berkata, "Dia bisa melihat lebih jauh dariku." Mileye melirik wanita itu, "Senior, mengapa kamu dikurung di sini?" Wanita itu memandang Mileye, "Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Mileye buru-buru berkata, "Amu memberitahuku bahwa kamu adalah pendeta tinggi yang paling cakap dalam sejarah klan penyihir. Artinya, tidak ada seorang pun di klan penyihir yang bisa mengalahkanmu sebelumnya. Karena itu masalahnya, seharusnya tidak ada yang bisa menjebakmu. Jadi, jika aku tidak salah, senior seharusnya menjebak dirimu sendiri di sini." Wanita itu melirik Mileye, "Kamu pintar." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, mengapa kamu memenjarakan dirimu di sini?" Wanita itu diam. Mileye berjalan ke sisi wanita itu, "Tidak bisakah kamu mengatakannya?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Gunakan segala cara." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Wanita itu memandang Mileye, "Ketika aku menjadi imam besar, untuk beberapa keuntungan, aku mengabaikan kehidupan klan dan membunuh banyak klan. Menurut pendapat aku, mengorbankan beberapa orang dengan imbalan beberapa keuntungan sangat berharga." Mileye terdiam. Wanita itu memandang Mileye, "Bagaimana menurutmu?"
Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju. Jika itu aku tidak akan mengorbankan orang-orang yang mengikuti aku dengan imbalan manfaat apapun, dan tidak ada manfaat yang sama berharganya dengan hidup. Wanita itu memandang Mileye, dan Mileye berkata lagi, jadi senior menyalahkan dirinya sendiri dan mengunci dirinya di sini. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kurasa aku tidak salah. Mileye. Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, tetapi Tuan aku mengatakan aku salah. Biarkan aku mundur ke sini untuk memikirkan kesalahanku, tetapi aku pikir aku benar. Mengorbankan beberapa orang agar lebih banyak orang mendapat manfaat, apa salahnya? Mileye menggelengkan kepalanya, kamu salah. Wanita itu memandang Mileye, aku benar. Mileye berkata, tapi, idemu benar. Mendengar ini, warna aneh muncul di mata wanita itu, kamu juga mengira aku benar. Mileye berkata dengan suara berat, niat aslimu baik, karena kamu memikirkan klan penyihir, kamu tidak memiliki niat egois, kamu ingin menguntungkan klan penyihir, kenapa tidak? Apakah ada yang salah? Wanita itu berdiri tiba-tiba. Dia menatap Mileye dengan sedikit kekaguman di matanya. Baiklah. Tidak disangka kamu juga orang yang jujur. Pada saat ini, ada cahaya di matanya. Dia tidak lagi memiliki energi kematian seperti sebelumnya. Karena ini adalah orang pertama selama bertahun-tahun yang mengatakan bahwa dia benar. Bersambung.